Pernah nggak kamu disakiti seseorang, dan rasanya pengen banget balas dendam? Atau menyimpan amarah yang diam-diam menular ke sekitarmu? Wajar, kita manusia. Tapi hari ini, kita akan belajar dari sosok ratu yang menolak mewariskan kebencian demi masa depan generasi selanjutnya. Halo nakama, selamat datang kembali di Teman Ngabuburit. Masya Allah, kita sudah sampai di hari ke-18. Gimana puasanya? Masih kuat kan menahan haus, lapar, dan amarah? Bersama saya, kita akan kembali menyelam ke dunia One Piece untuk mencari makna tersembunyi. Kemarin kita udah bahas keberanian Koby di Marineford. Hari ini, mari kita menyelam jauh ke dasar lautan, tepatnya di Pulau Manusia Ikan. Sebuah tempat yang indah, tapi menyimpan sejarah kelam dan luka yang sangat dalam akibat rasisme dari manusia permukaan. Di tengah kebencian yang mendarah daging itu, hadirlah seorang pemimpin bertubuh mungil namun berhati raksasa, Ratu Otohime. Dia punya satu mimpi besar, menyatukan manusia ikan dan manusia biasa agar bisa hidup berdampingan. Sebuah mimpi yang dianggap mustahil oleh rakyatnya sendiri. Bertahun-tahun Otohime berjuang. Dia turun ke jalan, memohon tanda tangan rakyatnya, dipukuli, dihina, tapi dia tidak pernah membalas dengan kekerasan. Dia rela menampar tangannya sendiri sampai patah demi menghentikan seorang pencuri, sambil menangis dan memeluk pencuri itu dengan penuh kasih. Perjuangannya perlahan mulai membuahkan hasil. Rakyat mulai percaya, tapi tragedi tak terhindarkan. Tepat ketika harapan itu mulai terang, seseorang menembak Ratu Otohime di tengah alun-alun. Kekacauan pecah. Anak-anaknya, Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi, serta Shirahoshi, berlari mendekati ibu mereka yang bersimbah darah. Dalam kondisi sekarat, apa yang diucapkan Otohime? Apakah dia mengutuk pembunuhnya? Tidak. Sambil menahan sakit yang luar biasa, dia menatap anak-anaknya dan memohon dengan air mata. Siapapun pelakunya, jangan pernah membenci mereka. Jangan biarkan amarah dan kebencian itu menguasai hati kalian. Otohime tahu betul, kalau anak-anaknya membalas dendam, lingkaran kebencian itu tidak akan pernah putus. Dendam hanya melahirkan dendam baru. Dia lebih memilih mati membawa rasa sakit itu sendiri, asalkan generasi masa depan Pulau Manusia Ikan bisa tumbuh tanpa racun kebencian. Nakama, apa hubungannya air mata Ratu Otohime dengan bulan Ramadan kita? Sangat erat. Bulan Ramadan ini sejatinya adalah sebuah madrasah atau sekolah kehidupan. Tempat di mana kita mendidik diri kita sendiri dan juga mendidik orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga. Saat berpuasa, kita bukan cuma menahan lapar. Yang paling berat adalah menahan amarah. Berapa sering kita emosi saat macet-macetan di jalanan, nyari takjil, atau pas lagi debat sama temen milih menu buka puasa. Amarah sekecil itu bisa merusak nilai ibadah. Sama seperti rakyat Pulau Manusia Ikan yang mencontoh Arlong atau Hody Jones dalam membenci manusia, lingkungan kita juga sering mencontoh sikap kita. Kalau kita menjalani puasa dengan penuh amarah dan keluhan, energi negatif itu akan menular ke orang di sekitar kita. Ratu Otohime mengajarkan kita untuk memutus rantai negatif tersebut. Kalau ada yang menyakiti kita, atau ada masalah yang memancing emosi di bulan puasa ini, ingatlah kata-kata sakti. Maaf, saya sedang berpuasa. Jangan wariskan amarahmu ke orang lain. Putus kebencian itu. Mendidik diri dan memaafkan itu butuh kesabaran ekstra. Otohime butuh waktu 7 tahun lebih cuma buat ngumpulin tanda tangan. Puasa juga gitu. Butuh latihan sebulan penuh setiap tahunnya supaya karakter penyabar dan pemaaf itu benar-benar mendarah daging dalam diri kita. Lihatlah Putri Shirahoshi. Bertahun-tahun dia memendam fakta bahwa Hody Jones lah pembunuh ibunya. Dia mengunci rapat rahasia itu, menangis sendirian dalam gelap, semata-mata karena ingin menepati janji pada ibunya. Jangan mewariskan kebencian. Kekuatan mental luar biasa dari seorang gadis cengeng. Di sisa hari-hari Ramadan ini, mari kita buat janji yang sama. Bersihkan hati kita dari dendam masa lalu. Maafkan mereka yang pernah berbuat salah sama kita, meskipun mereka belum meminta maaf.
Lepaskan beban itu, supaya jiwa kita bisa benar-benar merdeka. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati di hari Idul Fitri nanti bukanlah tentang siapa yang pakai baju paling baru atau makan paling enak. Kemenangan sejati adalah milik mereka yang berhasil keluar dari bulan Ramadan dengan hati yang bersih, tanpa rasa dendam. Gimana nakama? Berat ya rasanya memaafkan orang yang udah nyakitin kita? Coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, siapa karakter di One Piece yang paling pendendam dan siapa yang pemaaf? Yuk kita diskusi dan adu teori bareng di bawah. Wah, nggak kerasa obrolan kita makin dalam. Dan waktu ngabuburit hari ini udah mau habis. Sebentar lagi azan maghrib bakal berkumandang. Buat kalian yang ada di wilayah waktu setempat, siapin dulu minumannya. Jangan langsung minum es, biar perutnya nggak kaget. Ingat pesan Ratu Otohime hari ini. Senyum, maafkan, dan sebarkan kasih sayang. Jangan biarkan hal sepele ngerusak pahala puasamu di detik-detik terakhir jelang berbuka ini. Tahan emosinya, tahan gengsinya. Bentar lagi beduk bunyi kok. Nikmati momen berharga ini bareng orang tersayang. Terima kasih banyak buat nakama yang udah nemenin sore ini di Teman Ngabuburit. Besok di hari ke-19, kita bakal bahas kisah tragis nan konyol dari Senor Pink. Apa hubungannya Dot Bayi sama ibadah orang lain ya? Pasti seru banget. Selamat berbuka puasa.